Bab 576, Hancurkan. Di arena bela diri, menghadapi gelombang bumi coklat yang bergolak di udara, Lin Ming menjabat tangannya, ujung tombak komet ungu bergetar. Kamu ingin menggunakan pertahananmu untuk memblokir seranganku. Sangat menarik. Anda tampaknya memiliki keyakinan pada kemampuan bertahan Anda. Apakah itu dikenal sebagai pertahanan absolut? Mengapa Anda tidak menguji apakah itu merupakan pertahanan mutlak atau tidak? Berhentilah mencoba memainkan trik pikiran dan lakukan gerakanku, Beast Trapping Cage. Yanhu memukul palu godam di tangannya. Gelombang esensi sejati atribut bumi muncul ke segala arah, menjebak Lin Ming di dalam dan membatasi kemampuannya untuk menghindar. Sapa paluku. Yanhu seperti beruang besar saat dia melompat. Dengan kedua tangannya mencengkeram palu godam, dia menghantamkannya dengan sekuat tenaga. Yanhu tidak unggul dalam kecepatan, jadi dia menjebak Lin Ming ke dalam Beast Trapping Cage ini untuk menggunakan serangan terkuatnya. Jurus ini juga memuat konsep bumi. Dikombinasikan dengan kekuatan mengerikan Yanhu dan berat palu yang sangat besar, bahkan sebuah gunung pun akan hancur berkeping-keping olehnya. Konsep bumi, itu sangat jarang terlihat. Biasanya, esensi iblis Goliat dan iblis raksasa tidak memiliki atribut ini. Tapi, Yanhu secara tak terduga terampil dalam konsep bumi, ini memang jarang terjadi. Lin Ming mengembangkan tombak komet ungu dan membuka 60% kekuatan Dewa Sesat. Di atas tombak komet ungu, busur listrik yang tebal berputar dengan keras seperti tarian ular ungu. Mengejar guntur. Astaga, sosok Lin Ming langsung menghilang. Setelah membuat kemajuan signifikan dalam konsep guntur, Chasing Thunder Lin Ming jauh berbeda dari saat ia menggunakannya untuk membunuh Hong Song. Dengan kaca, Beast Trapping Cage langsung meledak dari dalam. Serangan Lin Ming terus berlanjut. Tombak itu seperti sambaran petir saat menembus ke arah Yanhu. Kecepatan ini terlalu ekstrim. Palu godam Yanhu baru berada di tengah udara, menggunakan senjatanya untuk memblokir serangan Lin Ming secara alami tidak mungkin. Murid Yanhu menyusut. Pertahanan mutlak. Gelombang energi berwarna coklat menyapu dengan kuat ke udara, membentuk penghalang tebal di depan Yanhu. Kaca, cahaya menyilaukan Chasing Thunder menembus penghalang. Cahaya tombak yang tajam melewati lapisan demi lapisan energi asal bumi, melemah sepanjang perjalanan hingga hanya setitik kecil saja yang menusuk tubuh Yanhu. Dengan suara ledakan, penghalang energi asal bumi hancur menjadi dua. Yanhu seperti bola karet besar yang ditendang ke belakang. Bang! Yanhu jatuh ke tanah. Organ-organnya terluka, dan darah di tubuhnya berjatuhan, wajahnya memerah. Itu hanya secercah cahaya tombak namun sekuat ini. Yanhu melompat dari tanah, hatinya bergetar. Setelah gumpalan cahaya tombak ini memasuki tubuhnya, ia mulai menghancurkan meridian dan organnya dengan kejam. Bukan hanya itu, tapi ia memiliki properti yang terus berkembang. Hanya dengan susah payah dia mampu menekannya. Namun, dia akhirnya mampu memblokir serangan itu. Yanhu menarik napas berat. Dia memperkuat pertahanan absolut di sekitar tubuhnya dan memandang Lin Ming. Jika dia bisa bertahan melawan Chasing Thunder, maka itu berarti dia memiliki kemampuan untuk memenangkan pertarungan ini. Jika Lin Ming tidak bisa mematahkan pertahanannya, dia berada dalam posisi kebal. Pertahanan Yanhu benar-benar sengit. Serangan Lin Ming bahkan lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung melawan Hong Song. Tapi, masih diblokir oleh Yanhu. Fluktuasi esensi iblis atribut bumi dalam perisai itu dilakukan dengan cerdik. Itu menggunakan banyak lapisan untuk melemahkan serangan Lin Ming. Semua penonton memiliki penglihatan yang luar biasa. Mereka telah melihat misteri di balik apa yang baru saja terjadi. Pemanfaatan konsep bumi oleh Yanhu sangat bagus. Dalam pertahanannya memang membutuhkan konsep bumi. Jika itu adalah konsep lain, maka mereka akan dikalahkan oleh serangan itu. Saya tidak tahu apakah Lin Ming dapat menggunakan Chasing Thunder beberapa kali atau apakah dia memiliki jurus master lainnya. Teknik seperti mengejar guntur sepertinya akan menimbulkan beban besar pada tubuh dan cadangan esensi sejati seseorang. Jika Lin Ming menggunakan skill itu 2 atau 3 kali tetapi masih tidak bisa menembus pertahanan Yanhu, maka dia akan berada dalam bahaya. Di atas panggung bela diri, Yanhu sudah berdiri. Gelombang demi gelombang bumi kuning menutupi dirinya saat ia menghadapi Lin Ming dari kejauhan. Jika Anda memiliki gerakan lain, gunakanlah. Saya tahu Anda masih menyembunyikan beberapa gerakan terakhir di tangan Anda, dan saya akan mengikuti semuanya. Jika kamu terus menyembunyikannya, maka kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Yanhu tiba-tiba berteriak pada Lin Ming, mengatakan bahwa dia bisa bertahan melawan gerakan pembunuh tersembunyi Lin Ming. Sebenarnya dia tidak terlalu yakin, tapi selama dia bisa memblokir semua serangan ini, maka kemenangan adalah miliknya. Jika dia tidak bisa memblokirnya, maka hanya kematian yang menantinya. Gerakan lainnya, Lin Ming samar-samar tersenyum. Saya tidak perlu melakukannya. Berurusan denganmu, gerakan ini saja sudah cukup. Pikirannya menyentuh benih Dewa Sesat. Kekuatan Dewa Sesat Lin Ming dibuka hingga 80%. Mengejar guntur. Sebelum Yanhu sempat merespons, Lin Ming menjadi satu dengan tombaknya, berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan. Kilatan cahaya ungu menembus angkasa. Itu seperti dewa yang melemparkan tombak ungu. Kaca, serangan ini bahkan lebih kejam dari serangan sebelumnya. Pertahanan mutlak bumi hancur oleh petir ini, menyebabkan semua fluktuasi energi asal runtuh dan hancur. Yanhu menangis sedih saat dia terbang mundur. Lebih banyak cahaya tombak menyerbu tubuhnya, menyebabkan dia gemetar dan mengeluarkan seteguk darah.
Sementara tubuh Yan Hu masih tinggi di udara, Lin Ming langsung muncul di ujung lain panggung arena bela diri. Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang yang hadir melebarkan mata. Namun, mereka juga tidak punya cukup waktu untuk merespons. Lin Ming memutar tombaknya dan memutarnya. Kekuatan Dewa Sesat 100%. Mengejar guntur. Dengan casing thunder ketiga ini, Lin Ming berubah menjadi sinar terang lagi. Cahaya tombak menyebar ke seluruh arena bela diri. Bang! Pertahanan mutlak di sekitar Yan Hu pecah seperti batu yang hancur, pecah sepenuhnya. Darah menghujani udara, dan Yan Hu jatuh ke tanah dengan suara keras seperti sekantong daging busuk. Cahaya tombak ketiga telah menembus seluruh tubuhnya. Semua organ Yan Hu dipelintir dan dihancurkan oleh kekuatan guntur, dia mati di tempat. Sesampainya di lantai 3 menara Sky Split, setiap orang perlu menyadari kematian mereka sendiri. Orang-orang di sini terus-menerus saling membunuh. Setiap orang telah memilih jalan kematian. Lebih, Lin Ming berdiri di tengah panggung arena. Dia memulihkan semua sisa esensi sejati yang terkompresi kembali ke dalam benih dewa sesat dan sepenuhnya menahan auranya. Setelah pertarungan sengit beberapa saat yang lalu, dia sekarang tenang. Sepertinya dia tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Semua seniman bela diri yang mendiskusikan pertandingan itu terdiam. Mereka memandang Lin Ming, tercengang, tanpa sepatah kata pun untuk diucapkan. Dia telah menggunakan total 3 casing thunder berturut-turut. Setiap serangan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Terutama 2 yang terakhir. Mereka telah dirantai bersama tanpa akhir. Yang pertama menembus dan yang kedua, semua itu terjadi dalam waktu kurang dari sekejap mata. Bagaimana bisa seperti ini? Sangat, tidak masuk akal. Gerakan ini mencapai kecepatan ekstrim, namun dia bisa menggunakannya kapanpun dia mau. Apakah itu tidak menggunakan esensi sejati? Seorang seniman bela diri bergumam. Dalam pandangannya, semakin kuat suatu gerakan, semakin cepat serangannya, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Berakselerasi hingga batas kecepatan pastinya memberikan beban besar pada otot dan kerangka seseorang, serta membutuhkan esensi sejati dalam jumlah besar. Tapi, Lin Ming sepertinya bisa menggunakan gerakan ini sebanyak yang dia mau juga. Setelah dia menggunakannya, dia masih tetap tenang, seolah pertarungan itu belum terjadi. Kekuatannya sangat besar namun energi yang dibutuhkan sangat sedikit. Dia benar-benar bisa menggunakannya terus-menerus, casing thunder ini terlalu menakutkan. Anda salah. Bukan karena jurus ini tidak membutuhkan banyak energi, melainkan karena kekuatan tubuh Lin Ming yang tinggi dan mampu menahan kecepatan ekstrim tersebut. Pada saat yang sama, daya tahannya dan kuantitas total esensi sejatinya mengkhawatirkan. Semua faktor ini bersama-sama menjadi alasan mengapa dia bisa menggunakan serangan seperti ini. Jika itu kamu atau aku, bukan dia, maka setelah menggunakan gerakan itu beberapa kali, tubuh kita tidak akan mampu menahannya. Tidak diketahui siapa yang mengucapkan hal ini, namun suasana arena kembali hening. Kekuatan, kecepatan, kekuatan serangan, semua ini tidak normal. Bukan hanya itu, kekuatan pertahanannya juga sangat aneh. Dikombinasikan dengan daya tahan dan kemampuannya untuk pulih, orang ini tidak memiliki kelemahan. Kekuatannya hampir mendekati, atau bahkan mungkin bisa masuk peringkat 10 besar di lantai 3. Yan Hu bahkan tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di lantai 3, setelah mencapai 10 besar, kekuatan para penantang naik 1 level lagi. Terutama bintang 7 iblis surgawi, kekuatan mereka bahkan lebih jauh lagi. Masing-masing dari mereka adalah master top yang dipandang dan dikagumi oleh orang lain. Jika ini terus berlanjut maka Lin Ming akan dengan mudah menjadi salah satu dari bintang 7 setan surgawi. Seorang seniman bela diri berkata dengan iri. Di lantai 3 menara Sky Split, bintang 7 iblis surgawi bukan hanya simbol kekuatan, namun juga kekayaan. Ketika seseorang mencapai level Heavenly Demon 7 Star, mereka tidak perlu lagi khawatir harus bertarung dalam pertandingan setiap 2 bulan. Tidak hanya itu, mereka menerima poin penyembelihan dengan jumlah tetap setiap bulannya. Jika mereka menundukkan diri mereka pada ketua tertinggi, mereka tidak hanya bisa menerima lebih banyak poin penyembelihan, tapi mereka juga bisa menggunakan area latihan dengan diskon tinggi. Tentu saja, banyak seniman bela diri yang iri dengan manfaat ini, namun standar untuk terpilih terlalu tinggi. Untuk bisa terpilih, seseorang harus memiliki kekuatan tinggi atau bakat luar biasa. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk mendapatkan bantuan dari ketua tertinggi. Lin Ming, menang. Selamat, Tuan Lin, Anda telah mendapatkan emblem pengakhiran. Wasit berpakaian hitam berkata kepada Lin Ming dengan nada yang semakin hormat. Untuk mengakhiri kemenangan beruntunnya, Anda telah memperoleh 12 poin pembantaian. Dari 65 kemenangan beruntun, Anda telah meningkat menjadi 92, dan hadiahnya adalah 3 poin pembantaian lagi. Hadiah dari Termination Emblem adalah 50 poin pembantaian, dengan total 65 poin pembantaian. Mendapatkan 65 poin pembantaian melalui satu pertandingan bisa disebut tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam. Tentu saja, ini terutama karena kontribusi dari Termination Emblem. Poin pembantaian untuk lambang ini hanya dapat diberikan 1 kali saja. Lain kali, tidak akan ada lagi. Saya mengerti. Lin Ming mengangguk, lalu melepas cincin spasial Yan Hu. Dia dengan santai mengulurkan tangan dan guntur iblis pemadam darah terbang ke mayat Yan Hu, mengambil rute acak sebelum meledak dalam kabut darah di mana segel minum darah perlahan mengembun. Dengan level Lin Ming saat ini, dia tidak perlu lagi menggunakan Great Desolate Halberd Art.
Bagi Lin Ming, Grid Desolate Halberd Art sekarang menjadi metode budidaya. Tentu saja, dia mereferensikan gaya metode kultivasi ini untuk mencapai penguasaan yang lebih baik atas berbagai keterampilan melalui metode tersebut. Lin Ming melihat segel minum darah di depannya dan merenung sejenak. Jika aku bisa menggunakan perpaduan konsep guntur dan api sebagai dasar dan kemudian menggabungkannya dengan segel peminum darah, dan selanjutnya menggabungkannya ke dalam tombakku, akan seperti apa jadinya? Ide ini langsung terlintas di benak Lin Ming. Namun dalam kondisinya saat ini, terlalu sulit untuk melakukan hal ini. Lin Ming sudah hampir tidak bisa memadukan konsep guntur dan api. Pada saat ini, sejumlah besar energi neraka dari tubuh Yan Hu mengalir ke Lin Ming. Setelah melewati beberapa baptisan energi neraka, Lin Ming telah sepenuhnya beradaptasi, dan tidak perlu lagi memutar niat bela diri samsara untuk menolaknya. Sebaliknya, dia hanya bisa mengandalkan kesadarannya yang keras kepala. Hiss, di lengan Lin Ming, tato setan surgawi tampak hidup. Ekspresi iblis yang tampak ganas itu menjadi semakin jelas saat sepasang sayap keempat perlahan terbentuk. Lin Ming mulai semakin mendekati level iblis surgawi bersayap 8. Dia sekarang adalah iblis surgawi bersayap 6, dekat dengan puncak. Jika ini terus berlanjut, maka dia hanya perlu menyelesaikan 2 atau 3 pertandingan lagi sebelum menjadi iblis surgawi bersayap 8. Dan, iblis surgawi bersayap 8 semuanya merupakan 10 kekuatan teratas di lantai 3. Lalu, ke pertandingan kedua, Lin Ming melawan Ming Sun. Saat wasit dengan lantang mengumumkan hal ini, mata semua orang beralih ke Ming Sun. Ming Sun adalah seorang Fei dan juga iblis surgawi bersayap 6. Kemenangan beruntunnya adalah 133. Kekuatannya menduduki peringkat ke-12 di seluruh lantai 3. Tiba-tiba, ekspresi Ming Sun berubah menjadi jelek. Bab 577 banding 87 poin pembantaian. Melawan Lin Ming adalah deklarasi yang diturunkan oleh Sky Split Tower, tidak ada cara untuk menolak. Lin Ming harus menghadapi pertandingan terus-menerus, jadi Ming Sun adalah orang kedua yang tersingkir. Dia berpikir bahwa dia telah mendapatkan jackpot dan dia akan dapat dengan mudah mengalahkan Lin Ming, tapi sekarang sepertinya dia kurang beruntung. Jika Lin Ming hanya memiliki satu Chasing Thunder, maka Ming Sun yakin dia bisa menghadapinya. Tapi dengan keadaan tempur Lin Ming saat ini, tampaknya Chasing Thunder hanyalah kemampuan kecilnya, jika tidak, dia tidak akan menggunakannya begitu dia naik ke panggung. Dia bahkan bisa melakukannya 3 kali tanpa kehilangan nafas. Ming Sun memiliki kecurigaan mendalam bahwa ketika Lin Ming melawan Yan Hu, dia bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Jika memang demikian, maka peluangnya untuk memenangkan pertarungan ini paling banyak 10 hingga 20%. Tuan Ming Sun, silakan masuk ke panggung. Wasit berseru ketika dia melihat Ming Sun dengan murung duduk di tribun penonton tanpa respon. Seniman bela diri lain di tribun semuanya melihat ke arah Ming Sun. Ada yang bersimpati, ada yang sombong, bahkan ada yang mengira Ming Sun akan mengalahkan Lin Ming. Saya mengerti. Suara Ming Sun suram saat dia perlahan melangkah ke panggung arena. Jika Anda siap, mulailah. Kata wasit sambil turun dari panggung. Lin Ming memegang tombak komet ungu, seluruh tubuhnya berputar dengan esensi sejati. Pada saat ini, transmisi suara esensi sejati Ming Sun terdengar di telinganya. Lin Ming, aku tidak ingin melawanmu, aku akan mengaku kalah. Lin Ming terkejut. Orang ini menyerah sebelum pertempuran dimulai. Di lantai 3 menara Sky Split, kekalahan berarti kemenangan beruntun Anda yang diperoleh dengan susah payah akan diatur ulang. Juga, lebih dari separuh tato iblis surgawi akan menghilang. Jika seseorang ingin memadatkannya kembali, itu akan sangat sulit. Hal ini karena peringkat seniman bela diri sudah ditentukan sebelumnya. Jika seseorang harus terus-menerus melawan lawan pada level yang sama, maka kemenangan terus-menerus akan terlalu sulit. Ming Sun melanjutkan transmisi suara esensi sejatinya, dengan mengatakan, saya akui bahwa peluang saya untuk mengalahkan Anda tidak lebih dari 10 hingga 20%. Saya tidak ingin mati di sini, jadi saya akui kekalahan di pertandingan ini. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberimu syarat berikut untuk melepaskanku. Saya akan mengusulkan pertaruhan dengan Anda dan bertaruh 10 poin pembantaian. Hanya 10 titik pembantaian yang tersisa. Di Sky Split Tower, bertaruh adalah metode lain untuk mendapatkan poin pembantaian. Selama kedua belah pihak sepakat, maka pertandingan judi bisa dimulai. Di lantai 2, ketika Lansing melawan Huyan Luo, mereka juga membuat taruhan untuk 2 poin pembantaian. Akhirnya, Lansing adalah pemenangnya. Maksudmu kamu ingin memberiku 10 poin pembantaian? Lin Ming terkejut. Di lantai 3, titik pembantaian adalah segalanya. Tanpa titik penyembelihan, mustahil memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam jumlah besar. Ya, jika Anda membunuh saya, maka Anda dapat mengumpulkan hingga 100 kemenangan beruntun. Tetapi jika Anda tidak membunuh saya, maka Anda harus menunggu hingga pertandingan berikutnya untuk mencapai 100 kemenangan beruntun. 10 titik penyembelihan ini adalah kompensasinya. Setelah aku dikalahkan kali ini, aku tidak ingin lagi tinggal di menara Sky Split. Ingin memulai awal yang baru dan mengumpulkan energi batin serta meraih kemenangan beruntun adalah hal yang hampir mustahil. Sejak saya meninggalkan menara Sky Split, titik pembantaian ini tidak berguna. Aku akan memberikannya padamu. Ming Sun menghela nafas saat dia berbicara dengan sikap mencela diri sendiri. Dia sudah melahirkan pemikiran ini setengah tahun lalu.
Tapi dia tahu jika dia pergi seperti ini, dia tidak akan pernah menjadi Kaisar Fei di masa depan. Karena itu, dia bertahan sampai hari ini, ketika dia tidak bisa melakukannya lagi. Menghadapi Lin Ming, peluangnya untuk menang terlalu kecil. Menjadi Kaisar Fei tidak diragukan lagi adalah mimpi yang menarik, tapi tidak ada gunanya menukar hidupnya untuk hal seperti itu. Kemudian, dia lebih memilih mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan Menara Sky Split. Meski pada akhirnya dia gagal mencapai apapun, setidaknya dia bisa tetap hidup. Dibandingkan dengan semua orang yang tewas di sini dan abunya ditaburkan di tebing, ini adalah hasil yang jauh lebih membahagiakan dan memuaskan. Tentu, Lin Ming bukanlah individu yang haus darah, apalagi kondisi ini juga sangat baik untuknya. Dia langsung setuju. Dari awal pertandingan judi hingga pengakuan kekalahan, pertandingan Lin Ming dan Ming Sun merupakan kejutan yang tidak terduga. Saat Ming Sun meninggalkan panggung, tidak ada penonton yang mengejeknya atau mencemoohnya. Yang ada hanya sedikit kesedihan dan sinisme. Bakat Ming Sun terletak di antara tingkat Sein dan tingkat Kaisar. Ini semua berkat diangkatnya Menara Sky Split. Awalnya, Ming Sun hanyalah seorang talenta tingkat Sein biasa. Jika dia pergi, maka itu sama dengan menyerahkan jalannya untuk menjadi seorang kaisar. Di satu sisi, mungkin ini juga melegakan. Namun, tidak semua seniman bela diri bisa dengan tenang pergi dengan cara yang sama, terutama para elit muda Menara Sky Split yang angkuh dan sombong. Godaan untuk menjadi seorang kaisar terlalu besar. Dari raja hingga kaisar, umur seseorang akan meningkat 10 kali lipat. Belum lagi peningkatan kekuatan mereka sendiri, tapi mereka juga bisa membangun tanah suci mereka sendiri dan mewariskan warisan yang akan bertahan selama 10.000 tahun. Nama mereka akan bertahan selama ratusan generasi. Namun, hanya dari abu jutaan kaisar sejati yang lahir. Tidak ada yang tahu berapa banyak pemuda heroik yang tewas dalam pertempuran, abunya berserakan di tebing, hidup mereka menjadi batu yang membuka jalan bagi seniman bela diri lainnya. Bahkan jika seseorang memiliki bakat setingkat kaisar, ini juga benar. Untuk menjadi seperti Ming Sun dan bisa dengan tenang meninggalkan Menara Sky Split, tidak banyak yang mampu melakukannya. Pertandingan ini berakhir dengan cara yang mengejutkan. Pada akhirnya, Lin Ming memperoleh total 12 poin pembantaian dari mengakhiri kemenangan beruntun Ming Sun serta 10 poin lainnya dari pertandingan perjudian. Ini totalnya 22 dan juga 65 dari sebelumnya. Dalam satu kali kejadian, Lin Ming telah memperoleh total 87 poin pembantaian. Ini cukup untuk digunakan dalam waktu yang sangat lama. Tidak hanya itu, tapi setelah kekalahan Ming Sun, sebagian besar energi neraka di tubuhnya bergabung ke Lin Ming. Hal ini menyebabkan Lin Ming langsung naik ke puncak iblis surgawi bersayap 6. Dia tidak terlalu jauh dari menjadi iblis surgawi bersayap 8. Kebangkitan Lin Ming tidak bisa dihentikan. Di pertandingan berikutnya, dia mungkin harus menghadapi 10 peringkat teratas di lantai 3. Itu hanyalah dunia lain. Seniman bela diri di 10 besar menikmati sumber daya yang sangat berbeda. Mereka jauh lebih kuat daripada seniman bela diri di bawah mereka. Di lantai 3, semakin tinggi peringkat seorang seniman bela diri, semakin banyak sumber daya yang dapat mereka nikmati dan semakin tinggi otoritas yang mereka miliki. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara setiap peringkat. Ketika seseorang mencapai tingkat bintang 7 iblis surgawi, maka mereka bahkan bisa pergi ke tempat yang lebih misterius seperti Jalan Kaisar yang legendaris. Jika seseorang mencapai ujung Jalan Kaisar, mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Area latihan seperti ini berada di luar imajinasi siapapun. Pemikiran tentang apa yang bisa terjadi jika seseorang bisa berlatih selama 1 tahun atau lebih di Jalan Kaisar sungguh sangat menakutkan. Pahlawan muda Lin Ming, tolong tinggal. Saat Lin Ming hendak keluar dari arena bela diri, dia mendengar suara bass yang dalam terdengar di telinganya. Saat dia berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa orang yang memanggilnya adalah seorang seniman bela diri iblis raksasa. Tingginya lebih dari 10 kaki, dan dia membawa pedang besar di punggungnya. Di samping iblis raksasa ada seorang gadis kecil yang tingginya hanya mencapai bagian tengah tubuhnya. Dia memiliki ciri-ciri yang halus dan mungil, dan telinga panjang serta sisik di sudut matanya menunjukkan bahwa dia adalah seorang Fei. Perbedaan tinggi antara keduanya berdiri bersama sangat besar, tapi entah kenapa hal itu memberikan perasaan yang sangat serasi. Apakah kamu punya urusan denganku? Lin Ming memandang keduanya. Mereka terlihat biasa saja, tidak ada bedanya dengan orang biasa, tapi kenyataannya aura mereka sangat tertahan di dalam diri mereka. Ini adalah alam yang mirip dengan kembali ke asal-usulnya sendiri, yang diwujudkan hingga puncaknya. Mencoba memperkirakan kekuatan mereka membuat seseorang merasa mereka tidak dapat diduga. Saya Dagu. Mungkin Anda ingin pergi ke kedai teh untuk mengobrol, kata iblis raksasa sambil tersenyum ceria. Lin Ming terkejut. Jadi orang ini adalah Dagu. Dagu adalah salah satu dari 7 bintang iblis surgawi. Lin Ming sudah mendengar namanya sejak dia masih di Sun Float City. Ia dikenal sebagai eksistensi yang mampu mengguncang Menara Sky Split. Awalnya, Lin Ming berpikir bahwa Dagu adalah binatang haus darah di generasinya, tetapi melihat Dagu ini di depannya, sementara dia memiliki aura pembunuh yang samar, Dagu ini tidak membawa permusuhan sama sekali. Harus diketahui bahwa di dalam Menara Sky Split, iblis raksasa sama sekali tidak memiliki niat baik terhadap manusia. Sejak Gu Yue mencoba membunuh Lin Ming, hal ini juga berlaku pada Xing Tian dan Hong Zhong setelahnya.
Ini juga masuk akal. Kemanusiaan dan iblis raksasa telah terlalu lama bersaing untuk mendapatkan sumber daya di benua iblis suci. Kedua ras tersebut sering kali berperang dan memulai kampanye besar-besaran melawan satu sama lain. Entah itu iblis raksasa atau manusia, aliran darah akan mengalir. Merupakan hal yang biasa jika seluruh kota atau bahkan negara dimusnahkan. Saya dengan hormat menerimanya. Lin Ming dengan tenang menyetujui. Karena orang ini sopan dan memperlakukannya dengan hormat, tidak perlu menolaknya dengan kasar. Mata Lin Ming tertuju pada gadis di samping dagu. Dia berkata, jika saya tidak salah, maka ini Nona Sunji. Di dalam 7 bintang iblis surgawi, Sunji adalah satu-satunya wanita. Dia yang terlemah, tapi juga termuda. Dia tidak lebih tua dari Lin Ming. Dengan kata lain, di dalam 7 bintang iblis surgawi, dialah yang memiliki bakat terbaik. Itu aku. Senang bertemu denganmu. Mungkin kita akan bertengkar nanti, hahaha. Tawa Sunji bagaikan dentingan lonceng perak. Dia sangat tertarik pada Lin Ming. Di matanya, Lin Ming adalah satu-satunya individu di menara Sky Split yang bakatnya bisa setara dengannya. Hanya jika ada persaingan barulah ada kemajuan. Bluestone Tea House adalah kedai teh yang sangat terkenal di lantai 3 Sky Split Tower. Bagian dalam kedai teh seluruhnya didekorasi dengan batu biru. Kursi dan mejanya dibuat dari batu, sederhana dan elegan. Ada perasaan rendah hati di toko ini. Ketika dipadukan dengan sepoci teh dan dicicipi dengan cermat, seseorang dapat merasakan suasana menyenangkan di dalamnya. Di lantai 2 rumah teh Bluestone, 3 orang sedang duduk mengelilingi meja mewah. Bolehkah aku bertanya mengapa kakak Dagu mencariku? Lin Ming dengan tenang bertanya di sela-sela teguknya setelah seorang pelayan muda dengan hormat menyerahkan secangkir teh kepadanya. Saya hanya ingin berteman dengan saudara Lin. Dagu tersenyum. Saya merasa temperamen pahlawan muda Lin sesuai dengan keinginan saya, jadi saya ingin memberikan beberapa nasihat kepada pahlawan muda Lin. Oh, tolong bicaralah, saudara Dagu. Ketertarikan Lin Ming terguncang. Terhadap menara Sky Split, dia sebenarnya tidak tahu banyak. Kekuatan Mukgu terbatas dan posisinya di lantai 3 hanya paling ujung, jadi dia tidak tahu banyak. Bagi Sky Split Tower, Lin Ming selalu bingung dengan lapisan misterinya. Saudara Lin, hal pertama yang ingin saya bicarakan adalah bintang 7 setan surgawi. Kekuatan mereka mungkin jauh lebih hebat dari yang dibayangkan saudara Lin. Kecakapan tempurku paling banyak berada di peringkat ketiga atau keempat di antara bintang 7 iblis surgawi. Tapi, 2 atau 3 orang itu, harus saya akui bahwa saya jauh lebih rendah dari mereka. Terutama Yan Qi peringkat kedua dan Feng Shen peringkat pertama. Feng Shen, itu nama yang cukup membanggakan. Feng Shen juga berarti segel ilahi. Ketika Lin Ming pertama kali datang ke Sky Split Tower, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di budidaya pintu tertutup. Dia tidak tahu banyak nama bintang 7 iblis surgawi. Dia hanya mengenal Dagu, Sunji, dan Maha. Feng Shen adalah seorang Fei. Persepsi dan bakatnya di bidang hukum bisa dibilang menakutkan. Sedangkan untuk lantai 3 menara Sky Split, ada beberapa area latihan di mana, jika persepsi seseorang cukup baik, mereka dapat berkultivasi hingga batas yang mengerikan. Oh, tempat latihan seperti apa? Lin Ming bertanya. Di menara Sky Split, sudah beredar rumor yang berhubungan dengan segala macam area latihan di lantai 4 atau bahkan lantai 5. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar mengetahui apa yang ada di sana. Bab 578, Asal-usul Manik Kaca Hitam. Mengenai area latihan ini, saya tidak memiliki banyak pengetahuan karena sebagian besar dari mereka, saya tidak memiliki hak untuk masuk. Dagu berkata, agak tidak berdaya. Bahkan kamu tidak memiliki wewenang untuk masuk. Apakah kekuatanmu kurang? Apakah hanya peringkat pertama dan kedua di lantai 3 yang memiliki peluang untuk masuk? Lin Ming berkata, terkejut. Bukan itu, Dagu menggelengkan kepalanya, untuk memasuki tempat-tempat ini, kamu harus memenuhi persyaratan khusus, kamu harus menjadi salah satu dari bintang 7 iblis surgawi serta berjanji pada menara Sky Split. Kedua hal ini bersifat mutlak. Saya tidak bersedia bekerja untuk mereka, jadi saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengakses bidang-bidang tersebut. Berjanji pada menara Sky Split, Lin Ming mengerutkan kening. Dia sudah merasakan hal seperti ini yang terjadi. Di lantai 2, Xing Tian dan Sue Men sepertinya bekerja untuk beberapa tokoh tingkat tinggi di menara Sky Split. Tanpa ragu lagi, kemungkinan besar mereka adalah bawahan dari ketua tertinggi. Kalau tidak, dengan status sepele Xing Tian sebagai Raja Lantai 2, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu yang sulit dipahami seperti konsep pemusnahan? Dan juga memiliki manik kaca hitam yang membuat Kei yang akan tergerak untuk bertindak. Jika Lin Ming tidak salah, maka Xing Tian sangat disukai oleh ketua tertinggi, sehingga dia diberikan manik ini. Dagu melanjutkan, selain aku dan Sunji, kelima bintang iblis surgawi lainnya telah mengambil sumpah jiwa untuk mematuhi menara Sky Split. Sumpah ini nyatanya hanya bertahan 50 tahun saja. Selama 50 tahun ini, mereka melayani menara Sky Split, namun imbalannya adalah mereka dapat menggunakan sumber daya menara Sky Split sesuka mereka. Mereka bahkan mendapatkan hak untuk memasuki jalan kaisar. Godaan ini terlalu besar, meskipun orang-orang jenius yang angkuh dan angkuh tergoda untuk bersumpah setia. Lagi pula, ini hanya 50 tahun, dan terlebih lagi mereka bahkan tidak perlu menyelesaikan 50 tahun penuh.
Jika seorang seniman bela diri menjadi Raja Iblis tingkat tinggi atau mencapai tahap kedua penghancuran kehidupan, maka mereka harus meninggalkan stepa pembantaian darah. Kalau tidak, akan mudah bagi mereka untuk dibunuh oleh kutukan mistik. Lin Ming mengangguk. Bagi para talenta terbaik ini, tidaklah sulit untuk mencapai tahap kedua penghancuran kehidupan pada saat mereka berusia 40-an. Jika mereka memasuki Menara Sky Split di usia 20-an, maka mereka hanya perlu mengabdi selama 20 tahun. Meski begitu, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mengambil sumpah kepatuhan jiwa terhadap Menara Sky Split. Dia tidak bisa menerima ini, apalagi dia sudah berjanji pada Mu Qianyu bahwa dia akan kembali dalam 10 tahun. Apapun yang terjadi, dia ingin kembali ke wilayah Cakrawala Selatan. Wilayah Demon Laut Selatan terlalu kuat, dia selalu khawatir dalam benaknya tentang apakah Divine Phoenix Island akan mengalami kecelakaan atau tidak. Dagu juga berkata, Yang Qi dan Feng Shen sudah berjanji setia pada Menara Sky Split setahun yang lalu. Pada saat itu, kekuatan mereka tidak jauh lebih baik dariku, tapi setelah tahun ini berlalu dan mereka memasuki Jalan Kaisar beberapa kali, hal itu, dikombinasikan dengan semua pengalaman mereka di area latihan lain kini membuat kekuatan mereka sulit untuk diukur. Sun Ji dan saya tidak memiliki keinginan atau niat untuk berjanji pada Menara Sky Split. Sekarang, kita sudah menggunakan semua sumber daya yang kita bisa, dan jika kita tidak bisa, kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Mungkin dalam 1 atau 2 bulan ke depan, kami juga akan berangkat. Menara Sky Split tidak akan membiarkan mereka yang tidak mematuhinya menjadi iblis surgawi bersayap 10. Ini karena setelah menjadi iblis surgawi bersayap 10, mereka juga akan menjadi ketua tertinggi, dan dengan demikian mereka juga akan dapat membagi keuntungan yang diterima oleh ketua tertinggi. Bukan hanya itu, tapi begitu seseorang mencapai 12 sayap, mereka tidak hanya bisa menerima niat bela diri iblis surgawi, tapi mereka juga tidak akan terbunuh oleh kutukan mistik pembantaian darah Stepa. Stepa pembantaian darah telah ada sejak lama. Tentu saja, mereka mendapatkan banyak minat karena semua sumber daya yang ada di sini. Alasan mengapa tanah ini masih bisa bertahan selama bertahun-tahun tanpa dirambah oleh negara adidaya yang tak terhitung jumlahnya adalah karena kekuatan kutukan aneh yang menutupi tanah ini. Begitu pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar mulai muncul di stepa pembantaian darah yang tidak terpengaruh oleh kutukan ini, tokoh tingkat tinggi Menara Sky Split secara alami tidak akan mendukungnya. Setelah Dagu berbicara, alis Lin Ming terangkat. Jadi itu alasannya. Stepa pembantaian darah benar-benar sepotong daging berlemak. 12 Menara Sky Split melibatkan sejumlah besar kristal setan darah yang bersirkulasi. Selain semua sumber daya praktik yang bahkan mencakup konsep 5 elemen dan jalan kaisar, sekte mana yang tidak akan membahas hal ini. Lin Ming berkata, terima kasih, Saudara Dagu atas nasihatnya. Saya juga ingin tahu, mengapa Saudara Dagu memberitahu saya hal-hal ini. Dagu tersenyum tipis. Saya bilang, itu hanya takdir. Saya merasa Saudara Lin adalah tipe orang yang sama dengan saya. Oh, bagaimana Anda tahu? Hanya intuisiku. Juga, aku telah memperhatikanmu sejak awal. Saya telah menyelidiki pengalaman Anda dari lantai 1 hingga lantai 3. Saya juga tahu bahwa ketika Anda berada di lantai pertama, Anda menyelamatkan seorang gadis Fey biasa. Menurutku alasanmu berada di sini sama denganku, semata-mata untuk mendapatkan pengalaman. Terima kasih, Saudara Dagu. Saya juga memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan. Lin Ming ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya. Tidak perlu menjadi orang asing. Tolong bicara. Lin Ming berbalik dan meletakkan susunan sihir ilusi kecil dan pesona isolasi suara. Kemudian, dia mengeluarkan manik kaca hitam kecil dari cincin spasialnya. Apakah Saudara Dagu mengenali benda ini? Terkadang, hanya melalui pertobatan singkat, seseorang bisa mendapatkan rasa percaya terhadap orang lain. Perasaan mendalam Lin Ming adalah bahwa semua yang dikatakan Dagu harusnya 80 hingga 90% benar. Bukan hanya itu, tapi dia terlihat memiliki karakter yang sangat angkuh dan menyendiri. Orang seperti itu jauh lebih dapat dipercaya dan diandalkan daripada yang lain, belum lagi Lin Ming sangat ingin tahu apa sebenarnya manik kaca hitam itu, jadi dia hanya bisa bertanya pada Dagu. Ini, Dagu terkejut. Dia menatap Lin Ming, ekspresi terkejut di wajahnya. Aku tidak menyangka kamu akan mengalami hal seperti ini. Jika aku tidak salah, ini adalah tulang dewa iblis yang dikumpulkan dari abis iblis abadi. Eternal Demon Abyss, Demon God Bone, Lin Ming bergumam sambil berhenti berpikir. Dia juga melihat dua kata ini di slip giok Suemen. Suemen sangat takut dan menghormati dua hal ini. Manik kecil ini adalah tulang dewa iblis. Apa itu? Saat Dagu berbicara tentang abis iblis abadi, dia berbicara dengan emosi dan ketertarikan. Eternal Demon Abyss, sebenarnya, berada tepat di bawah kaki kita. 12 menara pencakar langit di stepa pembantaian darah disebut sebagai sumber dari semua energi neraka. Tapi, 12 menara Sky Split ini sebenarnya berbagi satu sumber energi neraka yang sama, dan tempat itu disebut abis iblis abadi. Lin Ming tercengang mendengar kata-kata Dagu. Abis iblis abadi sebenarnya ada di bawah kaki mereka. Dan itu juga merupakan sumber akhir energi neraka untuk 12 menara Sky Split. Tempat macam apa itu abis iblis abadi? Apakah alasan 12 menara Sky Split melepaskan energi neraka karena abis iblis abadi di bawah kita? Dagu mengangguk dan berkata, kemungkinan besar. The Eternal Demon Abyss adalah tempat pemakaman segala jenis roh iblis dan mistik. Sebenarnya tidak ada yang tahu sudah berapa lama keberadaannya.
Ada terlalu banyak legenda tentang abis iblis abadi. Ini adalah jebakan kematian sebenarnya dari benua iblis suci. Di dalam benua iblis suci, ada banyak tempat yang dikenal sebagai jebakan maut. Namun kenyataannya, itu hanyalah rumor yang dilebih-lebihkan. Selama Anda cukup kuat maka Anda bisa memasuki area tersebut dan memiliki peluang besar untuk kembali hidup. Anda bahkan bisa mendapatkan peluang keberuntungan selama penjelajahan Anda. Tapi hanya abis iblis abadi dan abis iblis abadi saja yang seseorang akan mati setelah masuk tanpa kecuali. Kelopak mata Lin Ming melonjak. Dia melihat ke arah tulang dewa iblis di tangannya dan bertanya, jika semua orang yang memasuki jurang iblis abadi mati, lalu siapa yang menemukan ini? Itu hanyalah tulang dewa iblis biasa yang diambil di tepi jurang iblis abadi. Adapun abis iblis abadi yang sebenarnya, bahkan jika seseorang mendekat dari jarak yang sangat jauh, itu benar-benar merupakan zona yang melarang semua kehidupan. Selama puluhan ribu tahun terakhir ini, ada banyak master tak tertandingi dari generasi mereka yang mencoba mendekati atau memasuki abis iblis abadi. Namun, tidak satupun dari mereka kembali hidup. Bahkan pernah ada iblis surgawi bersayap 12 yang diberi gelar Sin Fei berjari 6. Orang ini menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dan berkultivasi selama ribuan tahun, dengan sepenuh hati memperoleh prestasi hingga kekuatannya mencapai tingkat yang tak terduga. Pada saat itu, dia bahkan bisa disebut sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di seluruh benua iblis suci. Namun ketika dia berusia 6.000 tahun, dia mengalami hambatan yang parah dalam budidayanya. Selama 1.000 tahun, dia tidak mampu membuat terobosan, sehingga dia memasuki abis iblis abadi untuk mencari peluang keberuntungannya sendiri. Namun meski begitu, dia tetap binasa di sana. Saat Lin Ming mendengar ini dia menghirup udara dingin. Siapapun yang bisa memasuki tingkat yang lebih tinggi dari menara Sky Split dan mengakses abis iblis abadi adalah sosok yang tiada taranya di generasi mereka. Dari jumlah tersebut, mereka yang merupakan iblis surgawi bersayap 12 adalah jenius di antara para jenius. Tuan yang bangga dan tak tertandingi ini juga telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, kekuatan mereka mencapai batasnya. Namun mereka tetap saja mati di abis iblis abadi. Lin Ming menenangkan suasana hatinya dan bertanya, apa yang ada di abis iblis abadi? Saya tidak terlalu yakin tentang spesifiknya. Ketika legenda ini pertama kali dimulai, stepa pembantaian darah hanyalah tempat di mana energi neraka memancar keluar. Kutukan yang membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar belum dimulai. Banyak seniman bela diri jalur iblis datang ke negeri ini untuk berlatih. Dahulu kala, stepa pembantaian darah pernah dikenal sebagai tanah suci budidaya benua iblis suci. Tapi puluhan ribu tahun yang lalu, ada tanah suci kelas 6 yang ingin menaklukkan seluruh benua iblis suci. Pada saat itu, penguasa tanah suci ini ingin mengambil seluruh stepa pembantaian darah sebagai miliknya. Dia mengumpulkan 12 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar untuk meletakkan arai pengunci surga dan mengumpulkan seluruh 12 sumber energi neraka sebagai miliknya, sehingga menetapkan takdir untuk tanah sucinya yang akan bertahan 100.000 tahun. Akhirnya, ketika susunan besar ini sudah setengah selesai, tiba-tiba ia runtuh. Dari abis iblis abadi, keberadaan yang mengerikan muncul, 12 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar langsung terbunuh, termasuk penguasa tanah suci. Tidak ada yang selamat. Apa? Lin Ming bingung. Ini sudah melampaui batas pemahamannya. Negeri seperti benua iblis suci sebenarnya memiliki eksistensi setingkat ini. Benda apa yang langsung membunuh lebih dari selusin master tingkat kaisar? Wajah Dagu dipenuhi rasa hormat dan kagum saat dia menghela nafas. Dia perlahan berkata, dikatakan bahwa itu adalah cakar besar yang ditutupi sisik. Itu mungkin cakar naga, atau mungkin cakar dewa binatang purba lainnya. Singkatnya, sejak saat itu, tanah suci kelas 6 yang dulunya maha kuasa hancur. Banyak murid mereka yang dikutuk oleh kekuatan mistik itu, dan meninggal dengan berbagai cara yang menyedihkan. Setelah itu, stepa pembantaian darah menjadi tanah yang dibatasi raja. Hanya seseorang yang telah menjadi iblis surgawi bersayap 12 di menara Sky Split yang dapat masuk sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, jika tidak, tidak ada yang menunggu mereka selain kematian mutlak. Cakar Dewa Binatang. Lin Ming terdiam. Dewa Binatang adalah eksistensi yang sangat langka bahkan di alam para dewa. Apa yang ada di dalam abis iblis abadi? Lin Ming menekan pertanyaan ini di dalam hatinya dan bertanya, Saudara Dagu, apa itu tulang dewa setan? Demon Godbone, aku telah mendengar beberapa hal spesifik tentang ini. The Eternal Demon Abyss adalah tempat pemakaman roh iblis. Ada terlalu banyak keberadaan tak diketahui yang bersemayam di dalamnya. Setelah pembangkit tenaga listrik mati, energinya tetap tertinggal, bertahan selama puluhan ribu tahun. Ketika energi ini digabungkan dengan energi neraka dari jurang iblis abadi yang kental hingga mencapai tingkat substansial, setelah beberapa puluh ribu tahun berlalu, energi ini mengkristal menjadi berbagai macam peninggalan dewa. Peninggalan yang mengkristal ini secara kolektif disebut tulang dewa setan. Jadi begitu, Lin Ming tahu bahwa hewan dan tumbuhan dari miliaran tahun dapat terkubur jauh di bawah tanah, dan setelah jangka waktu yang sangat lama, mereka akan mengeras menjadi zat hitam. Jika seseorang menggalinya, zat-zat ini dapat dibakar untuk menghangatkan makanan dan hal-hal lainnya. Jika tidak, jika tumbuhan atau hewan terpapar di alam liar, mereka akan membusuk secara perlahan seiring waktu sebelum akhirnya menghilang. Bedanya, energi yang terakhir akan menghilang, namun energi yang pertama akan tersegel jauh di dalam bumi bersama dengan energi asal langit dan bumi, sehingga membentuk mineral hitam ini seiring berjalannya waktu. Demikian pula,
Pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang mati ini juga memiliki tubuh yang mengandung sejumlah besar energi dan energi asal duniawi. Energi mereka miliaran dan triliunan kali lipat dibandingkan energi tumbuhan dan hewan. Setelah seniman bela diri ini meninggal, energi ini terkunci di dalam abis iblis abadi. Dalam lingkungan khusus seperti ini, setelah 100.000 tahun berlalu, atau bahkan beberapa 100.000 tahun berlalu, energi ini akan memadat menjadi benda-benda luar biasa. Manik kaca hitam ini adalah salah satu benda luar biasa. Bab 579, Sangkar Raja. Dagu berkata, Saudara Lin, manik kaca hitam ini hanyalah tulang dewa iblis yang ditemukan di tepi terjauh dari jurang iblis abadi. Setiap 10 tahun, Sky Split Tower akan mengumpulkan tenaga terbesarnya untuk menjelajahi zona luar Eternal Demon Abyss. Sumber daya yang mereka temukan terkadang diberikan kepada bawahan ketua tertinggi. Tulang dewa iblis Saudara Lin seharusnya muncul dengan cara seperti itu. Sayang sekali, di dalam abis iblis abadi ada hal-hal yang tidak dapat kita bayangkan. Ada monster mistis dan hantu di luar perhitungan kita, dan harta karun yang membuat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar akan tergila-gila. Namun, tidak satupun dari hal-hal tersebut yang dapat kita harapkan untuk diperoleh. Ketika Kaisar V6 Jari pergi ke abis iblis abadi, itu untuk mendapatkan harta karun semacam ini. Pada akhirnya, dia tidak kembali, malah menjadi makanan di dalam abis iblis abadi yang menghasilkan tulang dewa iblis. Saat Dagu berbicara di sini, dia menghela nafas. Jalur seniman bela diri adalah perjuangan melawan langit yang tinggi. Jadi, ketika seorang seniman bela diri menemukan sesuatu yang tidak dapat mereka harapkan tidak peduli seberapa kuatnya mereka pasti akan merasa lemah dan frustrasi. Bahkan tokoh dikdaya teratas di benua iblis suci telah binasa di dalam jurang iblis abadi. Membayangkan cakar besar yang menghalangi sinar matahari saja sudah membuat jantung seseorang berdebar kencang. Suasana menjadi hening sementara, tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat. Adapun Sun Ji yang duduk di samping Dagu, dia tidak berbicara sejak awal. Sebaliknya, dia hanya meminum tehnya sambil sesekali mengaduk cangkirnya. Suasana hening ini berlanjut selama setengah jam. Kemudian, Lin Ming berdiri dan menangkupkan tinjunya, berkata, saya harus mengucapkan selamat tinggal pada kalian semua. Saudaraku Dagu, terima kasih hari ini atas nasihatmu, kalau tidak aku akan tetap bingung tentang misteri menara pencakar langit. Namun, saya terdesak waktu dan harus kembali ke tempat latihan saya. Area latihan, haha. Dagu tersenyum, saudara Lin benar-benar memanfaatkan setiap detik yang ada. Lin Ming berkata, waktu tidak menunggu siapapun. Seniman bela diri memiliki potensi paling besar ketika mereka masih muda, dan ini juga merupakan saat paling penting dalam kultivasi mereka. Jika mereka tidak memanfaatkan setiap detik yang ada, maka begitu mereka kehabisan potensi di masa depan, akan sangat sulit untuk maju lebih jauh. Di sisi lain, jika mereka bisa bergegas ke alam laut ilahi dalam sekali jalan maka umur mereka akan bertambah setidaknya 10.000 tahun. Saat ini, meski mereka berusia 1.000 tahun, mereka tetap dianggap muda dan mereka juga bisa menjaga penampilan awet muda. Semakin cepat seseorang memasuki laut ilahi, semakin besar potensi yang tersisa dalam hidup mereka, dan semakin besar keuntungan masa depan mereka. Selain itu, Lin Ming punya janji 10 tahun dengan Mu Qianyu. Hal ini seringkali menyebabkan dia merasakan urgensi yang mendalam. Area latihan, saudara Lin seharusnya memiliki lambang penghentian. Dengan lambang ini, ada beberapa area latihan baru yang mungkin bisa Anda akses sekarang. Oh, area latihan apa? Dagu tersenyum tipis, kandang raja. Di ruang tersembunyi yang gelap di lantai 4, Im setinggi 6 kaki yang mengenakan jubah bersulam sedang bersandar di kursi mewah. Di depannya ada seorang pria yang berlutut dalam sujud. Tuan tertinggi, saya sudah menyelidikinya. Lin Ming tidak boleh berhubungan dengan Kaisar Perang ke-8 dengan cara apapun. Oh, ini dipastikan benar. Ekspresi Im berubah sedikit saat dia duduk. Orang ini adalah salah satu dari 12 ketua tertinggi Menara Pencakar Langit, ketua tertinggi Heian. Ya, dari berita yang kami terima dari Tanah Suci Kaisar Perang ke-8, Kaisar Perang ke-8 belum menerima murid apapun selama 300 tahun terakhir, dan dia telah mengasingkan diri secara rahasia selama beberapa ratus tahun terakhir. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Begitu, jadi anak laki-laki itu tidak memiliki latar belakang apapun sejak awal. Tidak kusangka kekhawatiranku sia-sia untuk sementara waktu. Ketua tertinggi Heian bergumam dengan nada meremehkan. Untuk seseorang yang berbakat seperti Lin Ming, mustahil baginya untuk muncul begitu saja. Bahkan jika dia tidak ada hubungannya dengan Kaisar Perang ke-8, dia tetap memiliki latar belakang yang kuat. Tetap saja, itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Selain Kaisar Perang ke-8, mustahil bagi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar lainnya untuk mengambil langkah ke stepa pembantaian darah. Bayangan hitam, pergi dan ngobrol dengannya. Lihat apakah dia bersedia mengambil sumpah jiwa dan bersumpah setia selama 50 tahun kepada kita, jika tidak, suruh dia keluar dari menara Sky Split sesegera mungkin. Jika dia tidak memilih, Ketua tertinggi Heian berbicara di sini dan tidak berbicara lagi. Batuk dingin itu sudah mengandung niat membunuh yang sangat jelas.
Lin Ming akhirnya memilih berjalan bersama Dagu dan Sun Ji. Ini karena Sun Ji sedang menuju ke area latihan, tapi area latihan ini bukanlah Sangkar Raja. Saat mereka tiba di area latihan khusus di sudut barat daya lantai 3, mereka membuka gerbang dan masuk. Setelah melangkah masuk, Lin Ming tercengang. Area latihan ini sangat luas. Itu adalah ruangan persegi dengan lebar dan panjang setidaknya 1000 kaki, dan kubah di area itu tingginya puluhan kaki. Namun, meskipun tempat ini sangat besar, perabotan di dalamnya ternyata sederhana. Hanya ada meja berukuran 20 kaki persegi di tengahnya dengan beberapa pot tanaman aneh di atasnya. Di depan meja batu, siluet sendirian menyambut kelompok 3 Lin Ming. Orang ini membawa pedang panjang di bahunya dan mengenakan jubah longgar berwarna biru pucat. Rambut panjangnya tergerai sampai ke pinggang, dan tangannya disilangkan di belakang punggung. Dari melihat sosok yang angkuh dan menyendiri ini, Lin Ming dapat melihat bahwa tinggi badan mereka serupa. Dia tidak tahu kenapa, tapi orang ini mengeluarkan perasaan aneh, seolah dia sedang menatap puncak gunung yang tidak bisa dijangkau. Orang ini adalah, alis Lin Ming melonjak. Ini benar-benar master yang ekstrim. Saudara Lin, dia adalah Feng Shen. Dagu dengan ringan berkata dalam transmisi suara esensi sejati. Jadi begitu, hati Lin Ming dingin. Area latihan khusus semacam ini pada dasarnya hanya terbuka untuk para seniman bela diri di lantai 3 yang berada di peringkat 10 besar. Tidaklah aneh bertemu dengan master dari 7 bintang iblis surgawi di sini. Feng Shen benar-benar memenuhi reputasinya. Lin Ming berpikir sendiri. Seolah dia merasakan sesuatu, Feng Shen berbalik. Dia melirik semua orang, matanya tertuju pada Lin Ming sedetik lebih lama, sebelum dia berbalik, acuh tak acuh terhadap semuanya. Matanya tidak mengandung arogansi angkuh, tapi secara alami mengungkapkan aura yang mengesankan seolah-olah dia sedang memandang rendah dunia, mengabaikan semua orang di sana. Ini adalah visi yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Dagu memandang Feng Shen dan menghela nafas. Dia berkata kepada Lin Ming dalam transmisi suara esensi sejati, saya khawatir kekuatan Feng Shen mungkin tidak kurang dari kekuatan ketua tertinggi. Tidak lebih lemah dari ketua tertinggi. Lin Ming terkejut. Ketua tertinggi menara Sky Split agak ambigu terhadap Lin Ming. Mengenai tingkat kekuatan yang mereka capai, Lin Ming tidak tahu. Lin Ming tidak bisa tidak bertanya, apa yang dimaksud dengan budidaya ketua tertinggi. Dagu menggelengkan kepalanya, di menara Sky Split, kultivasi tidak terlalu penting. Jika seseorang menilai kekuatan seseorang hanya dari kultivasinya, maka mereka telah melakukan kesalahan besar. Faktanya, setelah tinggal di Sky Split Tower begitu lama, aku sudah melupakan kriteria standar kekuatan di luar Bloodslater Steppes. Ini karena semua orang di sini adalah individu yang luar biasa di antara rekan-rekannya. Mereka semua mampu melompati barisan untuk bertarung, sehingga sulit untuk dibandingkan. Lin Ming mengangguk. Memang benar, Bloodslater Steppes mengumpulkan semua elit heroik dari semua jalur pembunuhan di benua iblis suci. Ini adalah konsentrasi pemuda luar biasa tertinggi di seluruh daratan. Sulit membayangkan berapa banyak orang di sana. Hanya talenta tingkat kaisar yang ada di sini dalam 2 digit. Ada lebih banyak lagi talenta tingkat Sein. Bahkan seseorang yang berbakat seperti Mu Qianyu, jika dia naik ke lantai 3, hanya akan berada di peringkat menengah ke bawah. Ketika keterampilan bela diri, konsep, dan metode kultivasi menjadi faktor terpenting dalam menentukan kekuatan, pengaruh kultivasi seseorang menjadi sangat lemah. Misalnya, meskipun Lin Ming telah mencapai tingkat kekuatan ini, budidayanya hanya meningkatkan batas kecil dalam wilayah Xiantian. Peningkatan kekuatannya dari ini tidak terlalu banyak, tapi total kecakapan tempur komprehensifnya sudah berada di ranah inti revolving awal. Tidak peduli seberapa tebal esensi sejati seseorang, peningkatan batas kecil di ranah Xiantian jauh lebih rendah daripada peningkatan kecil di ranah inti berputar dalam hal peningkatan kekuatan. Penggabungan konsep, 8 gerbang tersembunyi dalam, ini adalah gerakan membunuh Lin Ming. Lin Ming dan Dagu sedang berbicara satu sama lain dengan transmisi suara esensi sejati ketika suara yang sedikit serak dan rendah terdengar dari belakang mereka. Hehe, bukankah itu Dagu dan Sun Ji? Aku sudah 2 bulan tidak bertemu denganmu Dagu, tapi kultivasimu, sepertinya semakin banyak sampah. Saat Dagu mendengar suara ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang seniman bela diri Im. Im ini tingginya hanya 6 kaki dan kepalanya sangat besar. Dia memiliki tongkat aneh di tangannya dan dia juga mengenakan topi bambu berwarna hitam. Dia tersenyum menyeramkan sambil menatap Dagu. Yan Qi. Di menara Sky Split, Yan Qi menduduki peringkat kedua di antara bintang 7 iblis surgawi. Kekuatannya hanya di bawah Feng Shen. Sun Ji jelas membenci Yan Qi. Dia berpunuk sekali dan kemudian mengabaikannya. Yan Qi tidak terlalu memikirkan hal ini. Matanya menyapu Dagu dan Sun Ji sebelum mendarat di Lin Ming. Lin Ming, aku mengenalmu. Mungkin dalam beberapa bulan, kita akan saling bertarung. Pada saat itu, saya ingin tahu apakah Anda sudah cukup dewasa. Hehe, aku menantikannya. Yan Qi menjilat bibirnya. Kekuatan Lin Ming sudah mendekati Heavenly Demon Seven Stars. Beberapa bulan dari sekarang, jika dia bisa memenangkan 2 pertandingan lagi, tidak aneh jika dia melawan Yan Qi. Tut, jangan lihat aku seperti itu, aku mudah bersemangat. Yan Qi dengan unik tersenyum sambil menggoyangkan jarinya. Kemudian, dia berjalan ke arah diakon yang bertanggung jawab atas area latihan ini.
Orang terkutuk ini, dagu tampak jijik. Dia benar-benar bukan tandingan Yan Qi, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Setahun yang lalu, kekuatan mereka seimbang. Namun kini karena adanya disparitas dalam bidang latihan, kesenjangan yang lebar pun terbuka di antara mereka, terutama beberapa bulan terakhir. Selama periode ini, kekuatan Yan Qi menjadi sangat dalam. Lin Ming diam-diam memperhatikan Yan Qi. Meskipun dia tidak memiliki perasaan superior dan aura bangga seperti Feng Shen, kekuatan jiwanya tampak sedalam lautan luas. Bukan hanya kekuatan jiwa, tapi tubuh mungil itu juga sepertinya mengandung kekuatan yang menakutkan. Dia menggunakan penanaman jiwa sebagai metode utamanya dan mendukungnya dengan metode penanaman transformasi tubuh. Saya bertanya-tanya seberapa kuat serangan jiwa Yan Qi ini. Lin Min diam-diam membandingkan dirinya. Pikiran Yan Qi penuh rahasia. Jika mereka tidak bertarung sekalipun, maka dia tidak akan tahu bagaimana ukuran mereka di samping satu sama lain. Ini tokenmu, terimalah. Diakon yang mengelola area latihan khusus ini adalah seorang pria paruh baya berlengan satu. Esensi sejatinya terkonsentrasi sangat kental. Sebagai penanggung jawab area latihan khusus ini, dia pasti memiliki status yang sangat tinggi di lantai 3 menara pencakar langit, namun dia masih sangat rendah hati terhadap Feng Shen. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa tidak hormat dalam kata-kata atau tindakannya, dan dengan hormat meletakkan tanda di tangan Feng Shen. Dengan token ini, dia bisa memasuki area latihan. Tuan Yan Qi, ini milikmu. Mohon diterima. Token kedua diberikan kepada Yan Qi. Setelah itu, dia akan menoleh ke Lin Ming dan bertanya, kamu, tempat latihan seperti apa yang kamu inginkan? Terhadap Lin Ming, dia tidak memiliki rasa takut. Suaranya tidak terlalu arogan atau terlalu rendah hati. Lin Ming berkata, Kandang Raja. Oh, Yan Qi mengungkapkan ekspresi yang sangat menarik. Kandang Raja, iya, hehe, kalau dipikir-pikir, kamu seharusnya sudah mendapatkan otoritas untuk memasuki Sangkar Raja. Menarik, saya ingin tahu peringkat kualifikasi uji coba seperti apa yang dapat Anda capai. Lin Ming terkejut. Kualifikasi uji coba. Diakon Parubaya memandang Lin Ming dan perlahan menjelaskan, Kandang Raja memiliki kualifikasi uji coba peleburan peringkat yang berbeda. Ada banyak faktor yang terlibat. Singkatnya, bakat, jiwa, kekuatan, semua faktor ini dan banyak lagi terkait erat dengan hasil akhir. Ini adalah evaluasi yang lengkap dan komprehensif terhadap semua elit heroik muda. Kualifikasi uji coba peleburan dibagi menjadi 4 tingkatan yang berbeda. Ini adalah Common, Sein, Asura, dan Titlet Asura. 3 kelas pertama juga dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Dari sekian banyak Asura, Asura tingkat tinggi adalah salah satu Asura tingkat surga yang paling indah. Sedangkan untuk Asura berjudul, itu adalah Asura dengan gelar uniknya masing-masing. Dalam 10.000 tahun terakhir, hanya ada 3 Asura berjudul. Mereka yang bisa menjadi Asura bergelar pastilah putra surga yang paling bangga di generasinya. Tetapi bahkan jika 12 menara Sky Split dijumlahkan, keberadaannya masih sangat langka. Bab 580, Uji Coba Kualifikasi. Hanya 3 orang yang menjadi Asura dalam 10.000 tahun terakhir. Alis Lin Ming berkerut. Menara Sky Split tidak bisa dibandingkan dengan wilayah Cakrawala Selatan. Wilayah Cakrawala Selatan adalah wilayah kecil yang lebarnya sekitar 1 juta mil. Adapun Menara Sky Split, itu adalah tempat di mana hampir setiap jenius muda di benua iblis suci yang menempuh jalur pembunuhan datang ke sana. Inilah para pemuda paling menonjol di antara mereka yang mengembangkan seni iblis. Harus diketahui bahwa benua iblis suci memiliki situasi rasial yang sangat kompleks. Ada perang besar hampir setiap tahun, dan jumlah talentanya melampaui benua tumbuhan langit sejauh ini. Bukan hanya itu, namun dari para seniman bela diri iblis raksasa, 70 hingga 80% dari mereka menempuh jalan pembunuhan. Stepa pembantaian darah bisa disebut sebagai tanah tempat mereka semua berkumpul. Meski begitu, Menara Polaris hanya memiliki total 3 Asura bergelar dalam 10.000 tahun terakhir. Bahkan jika 11 menara Sky Split lainnya dijumlahkan, jumlahnya hanya lebih dari 30 orang. Jelas sekali, ini adalah gelar yang sangat langka. Lin Ming bertanya, hanya ada 3 orang dalam 10.000 tahun terakhir, apakah ketiga orang ini akhirnya menjadi kaisar yang tak tertandingi? Pria parubaya itu terdiam. Para seniman bela diri yang pertama kali memasuki kualifikasi uji coba peleburan Sangkar Raja hampir selalu dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka mendengar legenda para Asura berjudul ini. Bagaimanapun, ini adalah reaksi yang masuk akal. Para pemuda heroik ini sangat bangga dan sombong dengan kemampuan mereka. Di antara mereka, bahkan ada banyak yang berpikir bahwa mereka sendirilah yang seharusnya menjadi Asura berjudul. Namun, sebenarnya, setelah orang-orang ini menjalani kualifikasi uji coba peleburan, mereka seringkali tidak dinilai sebagai Asura biasa, melainkan hanya diberi nilai Sein. Reaksi Lin Ming berada dalam harapan Diaken. Diakon biasanya tidak akan peduli dan akan segan untuk menanggapi jika orang normal bertanya kepadanya, tapi dia telah mendengar rumor tentang bakat Lin Ming. Di masa depan, ada kemungkinan bahwa Lin Ming akan menjadi tokoh besar dalam Sky Split Tower. Memikirkan hal ini, dia berkata, tidak. 2 di antaranya hilang, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Hanya 1 dari mereka yang menjadi kaisar yang tak tertandingi. Bukan hanya itu, tapi orang itu bukanlah master tingkat kaisar biasa.
Setelah menjadi kaisar yang tak tertandingi, dia bahkan bisa langsung membunuh penatua tertinggi tingkat kaisar di tingkat yang sama. Jadi begitu, Lin Ming tidak terkejut. Jika hanya ada 3 individu yang diberi gelar Asura dalam 10.000 tahun terakhir, maka individu-individu ini secara alami merupakan puncak keberadaan bakat tingkat kaisar. Faktanya, definisi bakat tingkat kaisar hanya berarti bahwa seseorang memiliki secercah harapan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati. Seseorang dapat menyebut diri mereka sebagai talenta tingkat kaisar, tetapi dari apa yang disebut sebagai talenta tingkat kaisar, sebagian besar tidak mampu menjadi kaisar yang tak tertandingi. Mungkin mereka telah kehabisan potensinya, mungkin mereka tidak mampu bertahan, atau mungkin takdir mereka kurang dan mereka binasa, namun bahkan di antara talenta tingkat kaisar pun terdapat kesenjangan yang sangat besar, jika tidak, pembangkit tenaga listrik kaisar tidak akan terlalu langka. Hehe, nak, sepertinya kamu ingin menjadi Asura berjudul. Suara Yan Qi tiba-tiba terdengar di telinga Lin Ming. Lin Ming berbalik dan dengan tenang berkata, tidak masalah apakah saya ingin menjadi Asura berjudul atau tidak. Kita akan mengetahuinya setelah aku mencobanya. Haha, Yan Qi tertawa terbahak-bahak, ekspresinya membisu. Diakon Bai, buka uji coba peleburan untuknya, saya ingin melihat berapa tingkat kualifikasi uji coba peleburan yang akan diperoleh anak ini. Pahlawan muda Lin, jika Anda mau, silakan ikuti saya. Diakon Parubaya itu berkata tanpa banyak ekspresi sambil bergerak menuju dinding belakang. Area latihan ini sangat luas. Lebar dan panjangnya 1000 kaki, dan tinggi kubahnya puluhan kaki. Di dinding ini terdapat 9 pilar batu tebal yang berdiri bersebelahan. Pada tiang-tiangnya terdapat berbagai macam ukiran dan relief. Ada naga melingkar, setan, dan berbagai binatang buas, masing-masing dengan pose mengancam, semuanya hidup dan hidup. Diakon Parubaya memilih pilar ketiga dan keempat dan berpindah di antara keduanya. Dia mengambil token dan meletakkannya di dinding. Dengan suara gemuruh, tembok ini mulai naik perlahan. Tembok itu tebalnya 10 kaki, dan bukan hanya itu tetapi juga terbuat dari logam yang tidak diketahui. Dengan tingginya, tembok ini seharusnya memiliki berat tidak kurang dari beberapa ratus ribu jin. Ini adalah beban dinding yang sangat berat. Kekuatan apa yang mampu mengangkatnya? Saat tembok itu menjulang, ia bergemuruh seperti badai petir, suaranya bergema di telinga seseorang. Setelah tembok itu terangkat seluruhnya, terlihat sebuah ruangan batu besar di dalamnya. Ruangan batu ini lebarnya sekitar 200 kaki, dan berisi energi kuat dan kuat yang tak terlukiskan. Itu seperti pintu mistis ke dimensi lain, menuju ke hutan belantara kuno dan primitif yang tak ada habisnya. Ini adalah sangkar raja, Lin Ming terkejut. Dia tidak bisa membayangkan orang macam apa yang menciptakan tempat ini sejak awal. Memang, Yan Qi memandang Lin Ming, ekspresi menikmati di wajahnya. Bahkan Feng Shen yang kesepian dan bangga menghentikan langkahnya dan menatap Lin Ming. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagi seseorang seperti Feng Shen, hanya seorang jenius surgawi tiada taraf yang dapat berdiri sebagai saingannya yang layak menarik perhatiannya. Lin Ming masuk ke kamar batu. Di dinding ruangan ini ada pintu cahaya, tidak diketahui kemana mereka pergi. Di dekat pintu cahaya ini berdiri sebuah tablet batu setinggi 100 kaki. Ini tampak seperti batu, tetapi juga tampak seperti logam. Saat seseorang melihatnya, mereka bisa merasakan hukum yang samar serta asal-usul energi, menyebabkan lutut mereka gemetar. Dari atas ke bawah, tablet batu itu seluruhnya ditutupi dengan nama yang tak terhitung jumlahnya. 3 baris paling atas masing-masing hanya memiliki 1 nama. Baris pertama bertuliskan, Sky Ghost Asura, Sentu Hongqi. Baris kedua bertuliskan, Netherworld Asura, Mokun. Baris ketiga bertuliskan, Eightfold Asura, Hao Gan. Ketiga baris nama ini ditulis dengan huruf kursif yang indah dan berani. Tulisan tangan ini sepertinya mengandung hukum dan kehendak dunia. Itu sangat indah dan bersinar. Diakon Parubaya itu berkata, tablet batu ini disebut tablet raja. Setiap kali seorang seniman bela diri memasuki uji coba peleburan sangkar raja dan memperoleh peringkat kualifikasi tingkat Sein tingkat tinggi, nama mereka akan muncul di tablet raja. Nama itu bertahan selama 10.000 tahun. Periode 10.000 tahun sepertinya cukup untuk membuat sebuah nama tampak abadi. Mata Lin Ming berlanjut ke bawah, dan dia melihat bahwa nama-nama setelah 3 baris judul Asura jauh lebih kecil. Diikuti tepat setelah 3 judul Asura menjadi 1 peringkat, Asura Langkah Surga. Di bawah Asura Langkah Surga ini ada beberapa lusin nama, masing-masing diisi dengan rasa yang aneh. Saat dia melihat baris kedua nama, Lin Ming tertegun. Ada nama yang mengesankan di sana, Feng Shen. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi berbalik dan melirik Feng Shen. Feng Shen berdiri tepat di belakangnya sekitar 100 kaki jauhnya. Kedua tangannya tergantung di belakang punggungnya, dan matanya tenang. Ekspresinya jelas, dan dia sepertinya tidak peduli sama sekali tentang Lin Ming yang menatapnya. Jadi Feng Shen adalah Asura tingkat surga. Lin Ming diam-diam menghitung jumlahnya. Ada total 36 Asura tingkat surga. Ini adalah akumulasi total selama 10.000 tahun, yang berarti rata-rata ada satu setiap 300 tahun. Feng Shen menjadi salah satu dari mereka sudah sangat langka. Di bawahnya ada Asura tingkat bumi. Ada total 150 orang yang terdaftar di sini. Lin Ming juga melihat nama Yan Qi di antara mereka. Lalu di bawahnya ada Asura langkah manusia. Ada lebih banyak orang yang terdaftar di sini. Terakhir,
di bawahnya adalah level Saint tingkat tinggi. Nama-nama ini memenuhi sisa seluruh loh batu. Karena nama-nama ini begitu banyak, mereka tampak biasa-biasa saja jika berkumpul bersebelahan. Tapi, sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang jenius yang tiada taranya di zamannya. Jika semuanya sudah siap, silakan masuk. Isi uji coba kualifikasi peleburan berbeda-beda pada setiap orang. Setiap orang akan menghadapi skenario yang berbeda. Saya harap kalian semua beruntung, kata Diakon Bai datar, sambil menunjuk ke pintu cahaya di sampingnya. Di belakang Lin Ming, Yan Qi dan Feng Shen memandangnya. Saudara Lin, harap berhati-hati. Uji coba peleburan kualifikasi berbahaya dan mungkin berakibat fatal. Jika Anda menghadapi situasi di mana Anda tidak bisa menang, jangan memaksakan diri. Dagu mengingatkan di belakangnya. Saya akan mengingatnya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia menyesuaikan pola pikirnya sehingga mendekati keadaan, halus, memutar esensi sejatinya, dan melangkah ke dalam kehampaan cahaya. Astaga, cahaya putih menyala dan Lin Ming menghilang. Ada perasaan ruang berputar di sekelilingnya saat penglihatan Lin Ming kabur. Kemudian secara bertahap mulai jelas. Dia berdiri di ruang hitam tak berujung. Bintang bersinar di atas kepalanya, dan bebatuan abu-abu melayang lembut di udara. Ya, cahaya putih menyala muncul tanpa indikasi apapun dan menembus langsung ke arah dada Lin Ming. Mata Lin Ming melebar. Dia menghunus tombak komet ungu, dan dalam sekejap siap menangkis serangan dan membalasnya. Tapi pada saat ini, Lin Ming merasakan ruang melengkung di sekelilingnya, dan waktu terasa melambat. Langkah kakinya seharusnya seperti angin, tapi malah seolah-olah dia terjatuh ke dalam rawa, dan seluruh pergerakannya menjadi terbatas. Belenggu hukum ruang waktu. Inilah hukum ruang dan waktu. Persis dengan konsep yang saya pahami. Diakon Bai mengatakan bahwa uji coba peleburan kualifikasi berbeda untuk setiap orang, dan setiap orang akan menghadapi skenario yang berbeda. Maka, tes kualifikasi konsep ruang dan waktu ini harus ditujukan khusus kepada saya. Saat Lin Ming memikirkan ini, hatinya terbakar dengan semangat juang yang bersinar. Sangat menarik. Coba saya lihat seberapa sulitnya uji coba peleburan kualifikasi ini, di mana hanya 3 orang yang menjadi Asura berjudul dalam 10.000 tahun terakhir. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Persepsi Lin Ming menyapu ke segala arah, langsung meluas ke ruang sekitarnya. Tubuhnya terpelintir dengan cara yang benar-benar melanggar hukum fisika saat dia mengubah lintasannya dan melesat melalui jalan keluar. Akselerasi instan ini membuatnya tampak seolah-olah dia telah berteleportasi. Astaga, sinar cahaya menembus tanah hitam dan menghilang tanpa jejak. Murid Lin Ming menyusut. Serangan yang sangat kuat. Jika seseorang kekurangan kekuatan, maka pancaran cahaya itu akan menembus tubuh mereka. Pantas saja Dagu mengingatkannya bahwa uji coba peleburan kualifikasi ini bisa berakibat fatal. Lin Ming dengan cepat berbalik, dan terkejut melihat badai hitam bergolak ke arahnya. Badai ini sama persis dengan badai hitam yang dilihat Lin Ming ketika ia melewati rangkaian transmisi kuno. Badai luar angkasa. Saat Lin Ming melihat ini, dia tidak kaget, tapi malah senang. Konsep ruang sulit dipahami dan penuh teka-teki. Dia khawatir tidak akan ada tempat di mana dia bisa melihat hal ini, tapi dia tidak menyangka uji coba peleburan kualifikasi Sangkar Raja akan memilikinya. Ayo, Lin Ming tidak hanya tidak menghindar, tapi dia malah mengambil tombak komet ungu dan bergegas menuju badai luar angkasa. Ketika Lin Ming pertama kali melewati susunan transmisi kuno, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun pengetahuan dangkal atau pemahaman tentang hukum ruang dan waktu. Meskipun ia telah mengalami sejumlah badai luar angkasa, Lin Ming tidak memperoleh banyak manfaat darinya. Namun kini, ia telah memasuki ambang awal dalam memahami konsep ruang dan waktu. Jika dia bisa mengalami badai luar angkasa ini sekali lagi, maka dia akan bisa memperoleh pemahaman yang sifatnya sangat berbeda dari sebelumnya. Siu, sebuah tombak memasuki badai. Lin Ming merasakan kekuatan menarik yang menakutkan menariknya, mencabik-cabiknya, ingin mencabik-cabiknya. Lin Ming sudah mengalami perasaan ini sebelumnya. Dia dengan tenang dan mantap menyesuaikan pikiran dan aliran esensi sejatinya untuk beradaptasi dengan distorsi ruang waktu ini secepat mungkin. Pembunuhan memutar segel darah, kekuatan rotasi. Selain Lin Ming, segel peminum darah terbang seperti pisau terbang, dengan cepat berputar satu sama lain. Prinsip dari segel yang berputar ini mirip dengan prinsip badai luar angkasa. Menyatu dengan kekuatan ini, Lin Ming dengan cepat menembak ke dalam badai luar angkasa. Esensi sejati terus-menerus terkondensasi dan tersebar. Di pusaran ini, Lin Ming seperti ikan yang berenang di hulu, lincah dan tenang. Sangat bagus. Lagi, sosok Lin Ming bergerak. Pada saat ini, badai luar angkasa yang lebih mengerikan mulai terbentuk di depannya. Di sekitar tepi badai luar angkasa ini, bahkan waktu seakan berputar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.